terkait pemberitaan yang soal adik yang ditahan BNN seperti apa? Ya, adik saya kebetulan kemarin itu dapat cobaan. Kami keluarga tentunya tetap berusaha untuk memberikan support, memberikan dukungan. Kita sih berharap bahwa adik saya Helmi ini memang kebetulan berada di tempat dan waktu yang salah, sehingga kami tetap optimis, mudah-mudahan persoalan ini akan bisa diselesaikan dengan baik. Tapi tentunya kami di sini juga sangat menghormati, menghargai proses-proses hukum yang sedang berjalan sekarang. Kami tidak akan melakukan intervensi, namun kami berdoa, kami yakin bahwa dengan kesabaran baik dari adik saya sendiri Helmi dan juga keluarga, saya kira akan ada jalan yang baik untuk persoalan ini. Tapi keluarga udah nengokin belum sih di rutan? Kebetulan saya udah sempat datang waktu itu, dan memang karena aturannya belum boleh dibesuk dengan alasan protokol kesehatan. Saya kira harus kita hormati juga, dan memang suasananya sedang pandemi. Jadi kemarin belum sempat ketemu, tapi saya sudah coba minta tolong sama penjaga waktu itu, kira-kira dimungkinkan nggak kalau saya mau video call dengan adik saya gitu. Jadi jaraknya deket banget, misalnya di sini datang di parkiran, katakanlah di sebelah sini nih, tempat tahanannya. Ya udah ngobrol, saya lihat adik saya juga alhamdulillah dalam keadaan sehat. Dia bilang udah abang nggak usah khawatir, saya sehat-sehat baik-baik. Saya tanya ada yang mau dibawain nggak gitu kan. Kebetulan adik saya ini kan suka ngemil. Jadi buat teman-teman wartawan yang lama udah tahu pasti adik saya kan. Jadi seperti itu. Tapi kronologis yang abang tangkap sendiri seperti apa, Bang? Ya kronologisnya tentunya kita lihat bagaimana hasil preskon dari teman-teman BNN ya, baik BNNP Sulteng maupun BNNP Sulut. Saya kira saya tidak boleh menebak-nebak ya, saya tidak boleh menebak-nebak. Cuma kalau yang saya tahu, Helmi ada di dalam satu tempat, bisa terjadi penggerbekan, dan itu adik saya ada di dalam situ. Saya nggak tahu apakah di dalam situ adik saya sedang menggunakan narkoba atau memang hanya kebetulan ada di tempat itu. Saya kan kita juga nggak tahu, jadi kita tidak boleh menduga-duga. Kita tunggu saja nanti hasil berita acara pemeriksaan kan. Tapi pas video call Ade udah ngomong apa? Gimana? Tapi pas video call sendiri ngobrolin apa sih adenya sama? Ya apa kabar, gimana? Ya tadinya kalau misalnya bisa ketemu kan mungkin ceritanya lebih enak ya, maksudnya kenapa, gimana sih kemarin itu deh, kok bisa kayak gitu kan? Nah, karena kami kan keluarga prihatin sekali. Ya, karena adik saya ini ngerokok juga enggak gitu loh. Ya, maksudnya ya hidupnya hari-hari itu selalu kalau nggak olahraga ya ngumpul sama anak-anaknya, sama keluarga gitu kan. Bahkan kalau di Palu itu kan saya hampir setiap hari dia ngabsen saya, bukan saya ngabsen dia malah. Dia ngabsenin saya, bang udah makan belum, bang ini bang ini bang, kayak gitu-gitu aja. Jadi adik saya itu termasuk tipikal yang periang gitu, pekerja keras. Jadi ya dengan adanya kejadian ini saya kira inilah ujian bagi kita keluarga. Kita prihatin, kita juga nggak nyangka, tapi kami yakin insya Allah persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa mengesampingkan norma-norma hukum yang ada. Hasil tes urinnya sudah diterima, Pak? Iya, kalau kita dengar dari hasil preskon sih memang hasil tes urinnya positif. Bisa dibilang salah pergaulan gitu? Ya itu saya kan nggak. Adik saya ini kan bukan anak kecil juga ya. Maksudnya salah pergaulan, salah tempat, salah apa saya nggak tahu. Tapi ini kan hikmah. Saya kira ada hikmahnya semua. Baik buat adik saya, baik buat kita keluarga gitu kan. Saya kira teguran juga. Ya saya kira tidak ada lagi hal yang harus kemudian kita argumentasikan, kecuali keluarga pegang prinsip yang pertama bahwa masalah keluarga adalah masalah kita semua, sehingga kita harus bersatu bagaimana kemudian menguatkan adik kita, bukan justru menyalahkan, bukan justru kemudian meninggalkan gitu kan, apalagi tidak peduli. Jadi saya sebagai kakak tetap pasang semangat untuk adik saya gitu kan, tetap kita harus siap apapun yang terjadi buat bagaimana adik kita ini kemudian bisa menyelesaikan persoalan dengan baik. Orang tua sendiri seperti apa? Sudah tahu semua. Ya, alhamdulillah ya mana ada sih orang tua nggak sedih lihat pemberitaan seperti ini, pasti sedih. Ya, saya sebagai kakak yang dituakan gitu kan, ya artinya maksudnya ya, kita berusaha untuk menenangkan orang tua lah. Udah papi mami tenang aja, kita ini biarlah kami ini anak-anak
menguruskan seperti itu. Aman? Untuk keluarga si ponakan dari pasien, istri dari si Helmi. Iya. Istrinya ponakan-ponakan saya, anak-anaknya Helmi, ya alhamdulillah sih saya kira saya sudah panggil, saya sudah ngobrol gitu kan, termasuk sama mertua juga, mertua beliau, saya sudah ngobrol. Ya kata-kata saya cuma satu, bahwa kita sedang diuji, kita sedang dicoba, apapun alasannya kita tentunya harus berada yang paling depan, memberikan dukungan dan support. Persoalan salah atau benar itu kan urusan nanti melihat proses hukum yang ada. Katakanlah kalau memang ini nanti sampai ke pengadilan misalnya gitu kan, ya kita lihat hasilnya seperti apa gitu. Ini kan masih berproses, pemeriksaan masih berproses, kita hormati itu, pastikan butuh waktu. Ya memang ada yang berbeda kan, biasanya tiap hari ketemu, tiba-tiba sekarang adik saya, ayahnya ponakan saya ini kan tiba-tiba nggak ketemu, ya pasti kaget lah anak-anaknya juga. Tapi saya sebagai omnya, sebagai pamannya menguatkan, memberikan kekuatan dan meyakinkan bahwa insyaallah everything's gonna be alright gitu kan. Akan bolak-balik ke sana untuk ngecek atau gimana? Gimana? Untuk adik sendiri? Ya pasti lah, pasti. Kita kan keluarga bergantian, nengokin, bawain makanan, bawain yang dia perluin gitu kan. Kan adik saya ini kan agak buncit gitu kan, agak buncit biasanya kan. Maksudnya ya beda lah sama lu kan, kalau lu kan buncit banget.